Shalom kekasih Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap saudara dan kita semua dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Salam, waktunya mengalami terobosan. Mari para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, tetaplah hidup dalam kasih karunia Tuhan, agar hidup kita semakin berkenan dan menyenangkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membuka hati dan pikiran kami untuk terus ditaburi dengan benih kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami, Tuhan, menjadi satu pribadi yang semakin menyerupai Engkau. Tuhan, tolong kami, bersihkan seluruh hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, agar kami menjadi semakin hari semakin menyerupai seperti Engkau. Tuhan, bukakan pikiran kami, hati kami, telinga kami, untuk dapat peka terhadap apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami supaya kami menjadi pribadi yang berkenan dan menyukakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mendekat dalam Tuhan bertema bukalah telinga. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Matius 11 ayat 15. Demikian firman-Nya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tuhan sudah mengingatkan apa yang akan kita terima kalau taat dan apa resikonya apabila bandel. Walaupun peringatan Tuhan jelas dan tidak sulit dicerna, tetap ada saja pembangkangan mereka membuat Tuhan kecewa dan menyadari bahwa umat-Nya tidak mendengar suaranya, bahkan tidak suka kepadanya. Kekasih Kristus, kata mendengar itu mempergunakan satu dari panca indera yang namanya telinga. Tidaklah kebetulan kalau Tuhan membekali kita dengan 2 telinga dan hanya 1 mulut. 1 mulut saja sudah sering bikin masalah kalau tidak dijaga baik-baik. Mulut cuma 1 saja sudah bisa membuat orang lebih mementingkan untuk didengar ketimbang mendengar. Orang lebih tertarik untuk berbicara, tetapi tidak begitu berminat untuk mendengarkan. Bayangkan jika ada 2 mulut dan hanya 1 telinga, apa jadinya dunia ini? Segala yang diciptakan Tuhan itu baik adanya. Karena itu, jika Tuhan memberi sepasang telinga, maka itu pun pasti punya tujuan, dan itu pasti demi tujuan yang baik. Telinga dipasang Tuhan di kiri dan kanan agar kita mau lebih banyak mendengar ketimbang terus-menerus berbicara. Maka jika kita memiliki sepasang telinga, seharusnya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin untuk membuka telinga agar tidak percuma saja berada di kepala kita. Kekasih Kristus, sampai saat ini Tuhan masih tetap membuka telinganya untuk mendengarkan doa-doa kita yang dipanjatkan di hadirat-Nya. Sekalipun kita sering mengecewakan perasaannya, sering berpaling saat-saat menyenangkan, dan banyak lagi lainnya yang membuat Tuhan sedih. Kalau Tuhan sudah membuka telinganya untuk kita, tidakkah kita juga mau untuk membuka telinga kita untuk mendengarkan firman-Nya? Semakin lama, semakin sulit bagi kita untuk menemukan kehadiran seorang pendengar yang baik, yaitu orang yang mau membuka telinganya. Sifat manusia yang semakin individualis dan egois alias mementingkan diri sendiri membuat semakin banyak orang menutup telinganya rapat-rapat dari orang lain. Ada banyak orang yang sebenarnya memiliki kebutuhan untuk didengar lebih dari kebutuhan lainnya. Mereka merasa sendirian menghadapi sesuatu dan tidak punya orang untuk berbagi yang mau membuka telinganya untuk mendengarkan. Mereka kesepian, kesunyian, dan merasa terabaikan. Ada banyak para orang tua yang berpikir bahwa tugas mereka hanyalah sampai sebatas mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Mereka lupa bahwa menjadi ayah yang baik bukan hanya berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari untuk anak-anaknya, tetapi juga harus menyediakan waktu yang cukup untuk mendengarkan cerita atau keluhan anggota keluarganya. Ada banyak suami yang berpikir bahwa bekerja mencari uang merupakan tugas satu-satunya, padahal istri mereka sangat ingin berbagi cerita seperti saat-saat pacaran dulu. Atau sebaliknya,
Istri yang tidak suka mendengarkan cerita suaminya tentang pekerjaan, padahal sang suami sangat ingin bercerita mengenai pencapaian atau kesulitan yang tengah ia hadapi. Pernahkah melihat sekitar bagaimana teman-teman, tetangga, dan sebagainya? Pedulikah kita terhadap mereka? Dan maukah kita untuk membuka telinga kita mendengarkan keluh kesah mereka dalam menghadapi kehidupan yang tidak pasti ini? Mari kita belajar membuka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab Tuhan masih membuka telinganya untuk setiap keluh kesah kita. Kita harus mau melatih diri kita untuk menjadi pendengar yang baik dengan membuka telinga kita. Dan jangan pura-pura tuli. Mari baiklah mendengar apa yang Tuhan katakan maupun mendengarkan keluarga, teman-teman, atau bahkan sesama kita yang tengah membutuhkan kehadiran seseorang yang peduli. Lihatlah bagaimana Tuhan selalu dengan penuh kasih meluangkan waktunya untuk membuka telinganya mendengarkan kita. Pemazmur menyadari dan menghargai hal itu dengan berkata, "Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya." Tercatat dalam Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan 2. Untuk mengukur apakah kita sudah menjadi pendengar yang baik, ialah dengan menunjukkan seberapa besar kita peduli dengan keadaan orang lain. Sebaliknya, ketika kita malas mendengar, itu menunjukkan betapa kurangnya perhatian dan kasih sayang kita kepada orang lain. Allah sendiri begitu mengasihi kita, maka Dia selalu mempunyai waktu membuka telinganya untuk mendengarkan dan menjawab kita. Kalau Tuhan saja demikian, mengapa kita malah tidak peduli terhadap pentingnya membagi waktu dan telinga kita kepada orang lain? Kekasih Kristus, hendaklah kita terus melatih diri sebagai orang yang mau membuka telinga terhadap firman Tuhan. Dengan sikap demikian, kita dapat memberikan sebagian dari waktu kita untuk menjadi pendengar yang baik terhadap suara Tuhan dan orang-orang sekitar kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Sungguh sangat memberkati kehidupan kami, Tuhan. Kami dibawa, kami diajak untuk menjadi orang-orang yang membuka telinga kami tentang apa yang Tuhan sedang perlihatkan dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami. Seringkali kami tidak peduli. Seringkali kami membiarkan hal-hal yang terjadi di sekitar kami. Tuhan, pimpin kami supaya kami terus lebih juga mendengar, bukan hanya sekedar orang-orang yang ada di sekitar kami, terlebih tentang kebenaran firman-Mu. Seringkali kami menyepelekan tentang apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Seringkali juga kami tidak peduli, seringkali kami lalai akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ubahlah hati kami, pikiran kami, untuk terus kami semakin peka mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bawa kami untuk senantiasa peka. Bukakanlah telinga kami, Tuhan, untuk semakin peka mendengarkan apa yang menjadi tuntunan-Mu, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan dan menyukakan Engkau, Tuhan. Kami rindu dalam setiap pengiringan kami berjumpa dengan Engkau. Kami mengalami Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share,